dari tempat kerja ke sini, itu Bapak apa yang dilakukan pertama? Tidak ada yang saya bisa lakukan, Oke. hanya tinggal melihat apa yang telah terjadi. Pada saat kejadian, istri dan anak-anak Bapak ada di mana? Nah, saya sudah tak tahu, terlalu banyak masyarakat Berarti sudah sangat kacau Pak ya. kacau. Pada saat ini setelah kejadian kan otomatis bicara dengan istri dan anak-anak. Nah, mereka bilang mereka pada saat itu ada di mana? Ada menghindar dari kobaran api dan kedua dilarang oleh ya yang mengevakuasi barang, tidak usah untuk ke dalam rumah. Selamat siang Tribuners, saya Herjanto Tangau melaporkan dari Kelurahan Dulalowo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo. Kemarin 16 Desember 2025, insiden kebakaran besar terjadi di kawasan ini. Data yang kami terima, total ada 16 kepala keluarga yang mendiami kawasan ini dengan akumulasi 51 jiwa yang terdampak. Total ada 6 rumah yang terbakar, 2 diantaranya dinyatakan ludes. Sampai dengan saat ini, kita belum mengetahui apa yang menjadi penyebab daripada kejadian besar ini. Namun, kita akan mewawancarai salah satu korban untuk melihat dan mengetahui bagaimana proses penanganan dan dampak yang diakibatkan akibat kebakaran ini. Dalam segmen Saksi Kata tribungorontalo.com. Selamat pagi Tribuners, saat ini saya sedang berada dengan salah satu korban insiden kebakaran kemarin di Jalan Madura, Kelurahan Dulalowo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo. Dan Tribuners, di samping saya ini Pak Irfan Botutihe yang menjadi salah satu korban. Total ada 6 rumah yang terdampak kebakaran ini dan 2 diantaranya ludes. Salah satu rumah juga yang terdampak adalah rumah daripada Pak Irfan ya. Siap. Pak, mungkin pada saat kejadian itu Bapak sedang di mana? Saya sedang tidak ada di TKP karena saya ada di luar. Di luar. Jadi memang pada saat insiden kejadian pada jam 1 ya, jam 1 siang itu tidak sedang di lokasi Pak ya? Tidak ada di lokasi. Oke. Bapak tahu informasi bahwa rumah Bapak terdampak itu pada saat apa? Saat ada telepon. Siapa yang telepon? Cucu saya. Jadi pada saat dapat telepon Bapak langsung berlari kemari. Pada saat datang ke sini apa yang Bapak lihat? Kejadiannya sudah terbakar. Sudah terbakar Pak ya. Itu langsung di rumah Bapak atau mungkin masih di rumah yang lain? Semua sudah dengan api, sudah kena api. Jadi sudah kena api semua Pak ya. Nah, Tribuners, bahwa memang pada saat kejadian kami juga ada di lokasi, tapi tidak begitu dekat dengan titik api karena memang proses penanganan tengah dilakukan oleh petugas damkar begitu. Nah, ternyata juga rumah daripada Pak Irfan ini juga terdampak. Nah, itu di bagian mana saja yang kena Pak? Di lantai atas bagian dapur tingkat 2, baru badan rumah samping kiri. Badan rumah samping kiri. Bapak tinggal di rumah ini bersama siapa saja Pak? Bersama istri, anak. Istri dan anak. Pada saat kejadian mungkin Bapak tidak di lokasi, tapi keluarga ada tidak yang di rumah? Tidak ada, semua yang di rumah, tinggal yang petugas dari TNI dan masyarakat sekitar evakuasi barang-barang dalam rumah. Mohon maaf Pak, selain menjadi tempat tinggal, ini rumah juga saya lihat ini sebagai tempat usaha Pak ya? Ya, kalau depan tempat usaha, bengkel. Pada saat tiba dari tempat kerja ke sini, itu Bapak apa yang dilakukan pertama? Tidak ada yang saya bisa lakukan, Oke. hanya tinggal melihat apa yang telah terjadi.
Jadi hanya melihat saja Pak ya, pasrah saja Pak ya. Ya, saya akan ke dalam rumah, terutama dari petugas TNI, bukan melarang, cuma membiarkan melarang saya untuk masuk demi keselamatan saya. Jadi tipe jangan masuk begitu, Ya. dilarang untuk Ya. masuk. Karena dari TNI dan masyarakat sekitar sementara evakuasi barang dan melihat ada api di dalam rumah atau tidak. Itu Pak, pada saat kejadian istri dan anak-anak Bapak ada di mana? Nah, saya sudah tahu, terlalu banyak masyarakat. Berarti sudah sangat kacau Pak ya. Kacau. Nah, ini kalau dilihat dari luar nampak bangunan Bapak ini 2 lantai ya. Belakang itu di lantai 2 itu untuk tempat jemuran, cuci, dan ada kamar 1. Ada 1 kamar di lantai. 2 kamar. 2 kamar. Itu yang paling parah Pak atau seperti apa? Bukan parah, habis. Itu kamarnya siapa Pak? Anak saya. Anak Bapak ya. Apa saja yang terbakar di? Semua terbakar, termasuk ijazah dari SD sampai SK kerja. SK kerja anak Bapak ya. Ya. Baru kemudian pada saat mungkin proses penanganan sudah mending, artinya api sudah berhasil dipadamkan. Setelahnya apa yang Bapak lakukan? Beres-beresin apa yang bisa masuk di dalam rumah. Oh, jadi barang. Jadi masih setelah selesai kan kemarin itu hujan. Nah, hujan. Nah, hujan itu Bapak sudah langsung masuk ke sini atau belum? Nanti setelah hujan. Tapi barang-barang perabotan yang di lantai 1 ini bisa dapat dievakuasi semua. Dapat dievakuasi ya. Ya. Apa yang kira-kira kemudian yang paling harta benda yang menurut Bapak terbakar total? Tetap yang di lantai 2 itu Pak ya? Lantai 2, berkas anak saya. Oke. Nah, Tribuners, bahwa kita sampai dengan saat ini belum tahu apa yang menjadi penyebab dari kebakaran ini. Namun banyak yang berspekulasi. Nah, untuk itu mungkin Bapak Pak Irfan bisa jelaskan kira-kira apa sih menurut Bapak yang menjadi penyebab dari saya tidak tahu karena kebetulan saya tidak ada di tempat kejadian. Waktu api mulai sampai kebakaran itu saya tidak ada tempat kejadian dari awal itu. Kalau sumber api sendiri Pak? Nah, itu saya kurang tahu. Bapak juga kurang? Ya, karena saya sudah di tempat kerja, saya sampai di TKP, api sudah berkobar. Api sudah berkobar Pak ya. Pada saat kemarin kan Pak, rumah sudah tidak memungkinkan lagi untuk Bapak tinggali. Ya. Apa kira-kira yang kemudian Bapak lakukan? Apakah menetap di sini atau justru ada? Tetap akan menetap, sebab bagian bawah termasuk kamar-kamar masih bisa ditinggali. Tadi malam Bapak tidur di mana? Tadi malam tidur di rumah saudara. Tidur di rumah saudara, berarti kalau untuk saat ini mungkin masih beres-beres pasang lampu sama air. Tapi tetap Bapak tetap akan tinggal? Ya, tetap. Karena kebakaran saya itu cuma sekitar di 40% bagian belakang. 40% di bagian belakang Pak ya. Ya. Ini rumah terakhir Pak ya, yang batas ke arah sebelah sana. Ya. Atau ada justru yang di sebelah juga terbakar? Tidak ada. Tidak ada Pak ya. Ya, siap. Nah Pak, ini kan bengkel mobil ya. Ada tidak kendaraan customer yang saat itu ada tengah terparkir atau tengah diperbaiki di sini? Tidak ada, karena kebetulan saya kerja di luar. Kerja di luar ya. Jadi di sini bukan sebagai pusat begitu Pak ya? Pusat, tapi ada melayani konsumen yang di luar kemarin. Oh iya siap. Kalau untuk komunikasi dengan istri dan anak sendiri pada saat kejadian, di mana mereka? Kalau saya di tempat kerja, yang nelpon itu di TKP, tapi saya tidak tahu kalau di posisinya sebelah mana. Tapi pada saat ini setelah kejadian kan otomatis bicara dengan istri dan anak-anak. Nah, mereka bilang mereka pada saat itu ada di mana Pak? Ada menghindar dari kobaran api, dan kedua dilarang oleh yang mengevakuasi barang tidak usah untuk ke dalam rumah.
Siap. Pak, eh, ini saya lihat masih ada tumpukan barang di depan sini. Kemudian di samping, apa kira-kira apa namanya bagian rumah yang di lantai 1 yang terdampak, Pak? Jendela, pintu, sama plafon. Jadi pada saat kemarin itu kan hujan nih. Ya, Api berhenti karena proses penanganan dari damkar atau justru karena hujan, Pak? dari damkar karena hujan nanti setelah kejadian. Hmm, jadi pada saat apa namanya hujan itu sudah clear ya, Api sudah reda, sudah selesai, Pak, padam, ya? sudah padam. Nah, ada tidak, Pak, barang-barang berkas atau apa begitu yang Bapak punya di lantai 1, khusus Bapak punya? Tidak ada ya? Tidak ada berkas tapi aman. Ya, Semua terselamatkan. terselamatkan. Jadi pada saat kejadian kan yang menyelamatkan ini kan dari pihak TNI, Pak, ya? Ini dengan masalah Ada tidak pesan ke dorang, Pak, selamatkan ini? tidak sempat karena hampir 100% barang dalam rumah dievakuasi keluar. Jadi memang dorang sudah tidak lihat lagi barang ini, tapi Semua barang dievakuasi, intinya apa yang ada dalam rumah itu yang dievakuasi keluar. diselamatkan. Apa namanya? Katakanlah mungkin ungkapan Bapak ke petugas damkar maupun ke pihak kepolisian. Saya merasa berterima kasih banyak kepada masyarakat dan khususnya kepada TNI yang telah banyak membantu mengevakuasi barang-barang. Kalau misalnya tidak ada mereka kira-kira Dengan petugas damkar yang telah menyelamatkan sebagian dari rumah saya. itu yang menurut Bapak apa ya Sangat berterima kasih masyarakat, TNI, damkar, kepolisian yang telah membantu ya. mengevakuasi barang saya dan menyelamatkan sebagian dari rumah saya. Atas insiden ini apa kira-kira yang jadi hal yang menurut Bapak ke depan saya akan lebih hati-hati lagi, meskipun kita tahu sumber api bukan dari rumah Bapak, itu sumber api dari tempat lain, bahkan sampai dengan saat ini kita belum tahu apa yang menjadi penyebab. Tapi dari kejadian ini apa kira-kira yang jadi evaluasi Bapak ke depan akan lebih seperti apa, Bapak? Ya, dari semua kejadian ini saya merasa bersyukur tidak semua rumah saya terbakar dan akan saya ambil semua hikmahnya dari kejadian ini. Iya, hikmah, Pak. Dan ya sudah tentu pasti akan bersabar, Pak, ya. Dari pemerintah setempat sendiri apa kira-kira yang sudah dilakukan sampai dengan sejauh ini? Terutama yang sudah mendata ini dari kelurahan. Oke. Baru kemarin dari damkar. Baru itu yang sempat ketemu saya. Oh, jadi tapi kalau untuk kebutuhan atau bantuan darurat sudah ada, Pak? Kalau darurat seperti makanan dan minuman dari masyarakat dan terutama dari Masjid Jamaah Al-Mukarrabin, saya mengucapkan banyak terima kasih. Ya. Jadi Tribuners, Pak Irfan menjadi satu di antara 51 jiwa yang menjadi korban terdampak insiden kebakaran, dan beliau sangat bersyukur karena proses penanganan dilakukan secara cepat oleh petugas damkar, kemudian TNI dan bantuan masyarakat juga. Terutama dengan kepolisian. Oh iya, masyarakat, kemudian ada pihak kepolisian. Mungkin Bapak bisa prediksi berapa hari kemudian ini bisa selesai atau bisa Bapak tinggal? Kalau cuma untuk tempat tinggal sementara, yang penting sudah ada air dengan listrik. Iya. Dan mungkin ini malam cuma tinggal di rumah saya. Oh, jadi tinggal tunggu air sama listrik baru sudah bisa tinggal, Pak, ya. Jadi demikian Tribuners ya, apa yang menjadi pembahasan kita di pagi hari ini pasca kejadian kebakaran yang sudah tentu ini menjadi kabar buruk bagi kita, karena di akhir tahun ini mungkin dari petugas kebakaran sudah melakukan pendataan dan ketambahan satu insiden kebakaran kemarin. Demikian Tribuners, terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.